Waspadalah dengan penyakit berjuluk The Silent Killer ini. Hampir tanpa gejala akan tetapi bila dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan bisa fatal akibatnya. Penyakit darah tinggi atau hipertensi ditandai munculnya gejala ringan saja. Namun banyak orang percaya sakit kepala adalah hal biasa, bahkan kerap diabaikan. Padahal bisa saja ini pertanda Anda mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi yang seringkali diabaikan bisa berakibat fatal hingga memicu munculnya stroke. Itulah mengapa penyakit hipertensi kini tak bisa dianggap penyakit biasa. Lantas, apa dampak buruk tekanan darah tinggi bila dibiarkan terlalu lama? Akankah memicu munculnya serangan stroke? Simak ulasannya bersama dokter di studio Hidup Sehat berikut ini. Hipertensi, pembunuh yang mematikan ya. Di Indonesia kira-kira itu 1/5 rakyatnya kemungkinan punya hipertensi. Dan kemarin terjaring mungkin karena vaksinasi tensi tiba-tiba tinggi. Nah ini dapat menyebabkan stroke, tiba-tiba lumpuh sebelah badannya. Nah sebenarnya apa sih gejala awalnya, bagaimana mendeteksinya, dan bagaimana mengobatinya? Hari ini kita akan bahas bersama dengan Dr. Pidong Dido Nugroho, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Nah dokter, apa kabar dokter? Baik ya dokter ya. Nah dokter langsung aja dok ya. Ini Intan udah menyiapkan fakta mitos ya. Iya dokter. Nah dokter, hipertensi ini kan kata dokter Vito tadi diem-diem ya dokter ya. Nah ini ada fakta dan mitos yang beredar nih dokter. Ini katanya hipertensi juga disebut sebagai silent killer karena tidak menimbulkan gejala atau keluhan apapun. Ini fakta atau mitos dok? Itu fakta ya. Fakta dok? Ya, karena kebanyakan dari pasien hipertensi tidak mengetahui dia menderita hipertensi. Kita lihat data dari Riskerdas tahun 2018, ya, kita tahu bahwa hipertensi 34,1% pada masyarakat Indonesia yang usia lebih dari 18 tahun. Ya. Dan ternyata yang telah terdiagnosis hipertensi cuma 8%. Jadi 24, sekian persen itu tidak tahu bahwa dia hipertensi. Demikian. Jadi itu fakta bahwa tidak mengetahui penyakit hipertensi sehingga ini disebut sebagai silent killer. Oh benar-benar nggak banyak orang yang tidak sadar dan nggak tahu kalau ternyata tekanan darahnya tinggi ya dokter ya. Oke. Nah ini yang berikutnya ini tak kalah menyeramkan, sebenarnya kita perlu hati-hati dan masyarakat harus tahu mengenai hal ini ya. Ini kalau peningkatan tekanan darah secara perlahan-lahan namun terus-menerus terjadi, ini dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Fakta atau mitos? Itu fakta ya. Karena tekanan darah yang tinggi ini akan melemahkan dinding pembuluh darah. Dinding yang pembuluh darah ini ya kalau yang lemah bisa terjadi ruptur atau pecah ya, sehingga terjadi perdarahan. Kalau di otak bisa terjadi stroke. Selain itu juga tekanan darah tinggi yang jangka panjang juga bisa menyebabkan gangguan di pembuluh darah. Misalnya sumbatan ya, terjadi sumbatan di pembuluh darah sehingga aliran darah ke otak tidak bisa baik sehingga juga terjadi stroke. Selain itu juga bisa menyebabkan pecahnya plak. Ya, kalau sudah ada sumbatan, ada penumpukan lemak, ya, di situ lalu dengan tekanan darah tinggi itu bisa pecah dan bisa menyumbat pembuluh darah di otak yang akan bisa menyebabkan terjadi stroke. Jadi ini memang mesti hati-hati karena tekanan darah ini tadi ya sekali lagi ternyata fatal padahal diam-diam dia. Ya, ini ada lagi nih, ada lagi fakta mitos. Iya. Nah ini ada lagi nih dokter fakta dan mitos yang beredar. Ini katanya stres ini dapat meningkatkan tekanan darah secara signifikan. Ini fakta atau mitos dokter? Itu adalah fakta ya. Fakta dokter? Ya. Ya, karena memang dari studi-studinya pada pasien-pasien hipertensi ternyata stres ini salah satu faktornya. Ya. Dan kalau stres ini berkepanjangan, tidak dikelola dengan baik, itu bisa menyebabkan tekanan darah yang tinggi dan juga akhirnya juga bisa menyebabkan tadi stroke itu. Jadi memang stres perlu dikelola ya dengan baik ya dan istirahat cukup supaya tekanan darah bisa terkendali dan komplikasi seperti stroke, juga serangan jantung atau gagal ginjal bisa kita hindari.
Oke, ini mungkin stres yang secara berkelanjutan kali ya dokter, yang terus-menerus gitu ya dok ya. Berarti Ya, harus betul. dikelola, jangan sampai kayak apa-apa dikit dipikirin gitu ya dok mungkin ya. Ya, Nah, betul. mikirin darah tinggi juga kadang-kadang orang jadi stres. Jadi Dok. stres. Tambah Makin tinggi, tinggi dok. ya tensinya. Iya. Udah tinggi tambah tinggi lagi. Nah, udah Ya. gitu karena kita nanti harus tahu bagaimana cara untuk bisa menstabilkan tekanan darah ya. Ini kita bahas fakta mitos dulu nih. Katanya komplikasi hipertensi nih ya. Komplikasi darah tinggi ini bisa muncul akibat penanganan yang terlambat atau ya mungkin tidak tepat. Ini fakta atau mitos? Ya, itu adalah fakta ya. Jadi tekanan darah tinggi tadi kan kebanyakan tidak diketahui ya, sehingga pasien itu tidak memeriksakan diri ya, tidak tahu dia sakit sehingga tidak mengobati. Akhirnya tekanan tinggi berkepanjangan, terjadi komplikasi, dan akhirnya terjadi stroke misalnya ya, sebagai salah satu komplikasi. Nah, oleh karena itu kita harus mengendalikan tekanan darah itu. Jadi sebelum mengendalikan jelas harus mengetahui dulu. Jadi yang belum tahu usia dewasa sebaiknya sudah memeriksakan diri ke pusat kesehatan supaya mengetahui tekanan darahnya apakah masih normal atau tidak. Yang sering kita dengar know your numbers ya, gitu ya. Harus Know tahu. your numbers, harus tahu angka kita ya, angka tekanan darahnya. Banyak yang tidak tahu tekanan darahnya berapa. Nah, kalau sudah tahu, kalau memang tinggi, memang harus dilakukan pengobatan dan juga perubahan gaya hidup supaya tekanan darah bisa terkendali dan kita bisa mencegah komplikasi. Iya. Oke, nah dokter kalau untuk mengecek tekanan darah itu baiknya secara rutin kan dok ya? Itu berapa Ya. kali sekali sih dok? Misalnya kayak sebulan berapa kali atau beberapa bulan sekali? Ya, jadi karena memang kebanyakan tidak mengetahui tadi ya, 20%, kalau di Indonesia 24% tidak tahu dia sakit tekanan darah tinggi, jadi semua orang dewasa sebaiknya memeriksakan dulu ya pertama ya, untuk pertama kali tekanan darahnya. Karena itu kan tidak perlu alat yang canggih ya, tidak perlu biaya yang mahal ya. Dengan ke puskesmas atau ke klinik juga bisa diketahui tekanan darahnya. Kalau dia normal gitu ya, bagus ya, tidak perlu sering-sering sih. Antara 6 bulan sampai 1 tahun diulang lagi untuk memonitor apakah sudah terjadi tekanan darah tinggi atau tidak ya. Tapi kalau tinggi ya harus segera ke dokter supaya dipastikan memang ini hipertensi atau bukan, lalu bisa diberikan pengobatannya. Nah dok, pada saat kita periksa seandainya kita pernah menemukan darah kita tekanannya tinggi, itu harus langsung periksakah atau misalnya itu masih aman tapi asalkan jangan berulang atau gimana tuh dok? Maksudnya batasnya? Memang untuk diagnosis tekanan darah tinggi diperlukan beberapa kali pemeriksaan. Jadi kalau baru sekali pemeriksaan, misalnya kemarin karena vaksin ya, takut vaksin dia tensinya tinggi ya, banyak orang-orang seperti itu mau vaksin diketahui tensinya tinggi. Tapi kalau lalu diulang lagi di pusat kesehatan gitu ya, atau di dokter, di klinik, kalau terus dia ternyata normal, ya mungkin bukan, itu hanya peningkatan sesaat. Tapi kalau sudah 2 atau 3 kali pemeriksaan, tekanan darah tetap tinggi, itu bisa didiagnosis sebagai hipertensi. Wah, ini bagus banget ya, karena memang sebenarnya orang karena udah divaksin jadi tahu. Sebelumnya orang nggak tahu kan, kadang-kadang mungkin tiba-tiba langsung stroke aja gitu, serangan jantung tiba-tiba, padahal dia tekanan darah itu udah lama sebenarnya. Nah, baik, kita mesti tahu bagaimana sih tekanan darah sebenarnya normal tuh berapa. Dan yang paling sering ditanya oleh pasien-pasien adalah apakah memang orang harus minum obat? Dan kalau minum obat apakah harus seumur hidup? Nah, sesaat lagi kita akan bahas, tetap di Hidup Sehat. Stroke penyakit yang paling ditakutkan banyak orang. Sebab penyakit mematikan ini seringkali muncul tiba-tiba tanpa gejala. Stroke biasanya terjadi akibat adanya gangguan fungsi otak terjadi secara tiba-tiba. Namun kita perlu mengetahui sederet fakta tentang stroke agar bisa melakukan pencegahan sedini mungkin. Apa sajakah itu? Berikut informasinya untuk Anda. Pertama, banyak mitos beredar kalau stroke hanya bisa menyerang lansia saja. Namun faktanya banyak anak muda yang kini justru terserang penyakit mematikan ini. Mengonsumsi makanan yang tinggi lemak serta kurangnya melakukan aktivitas fisik meningkatkan risiko anak muda bisa terserang penyakit ini. Lalu mitosnya, stroke juga salah satu jenis penyakit serangan jantung. Padahal faktanya stroke merupakan penyakit yang menyerang fungsi otak menjadi rusak.
sehingga mengganggu saraf di bagian tertentu. Itulah mengapa stroke bukan penyakit serangan jantung. Selanjutnya, mitosnya stroke sulit dideteksi. Faktanya, Anda bisa mengenali gejala stroke dengan cara yang mudah, yaitu dengan metode FAST atau Face, Arm, Speech, and Time, yaitu melihat wajah, tangan, bicara, dan juga waktu. Namun jika terjadi gejala seperti penurunan otot wajah atau berbicara terbata-bata, jangan ragu untuk mengajak pasien melakukan pemeriksaan ke dokter. Selanjutnya, mitos terakhir. Banyak beredar di masyarakat stroke tidak dapat diobati. Faktanya, sebagian besar stroke ialah penyakit iskemik yang masih bisa diobati. Walaupun bisa diobati, namun tak semua pasien stroke bisa pulih secara normal. Pengobatan biasanya fokus pada pemulihan syaraf dengan metode terapi yang dibutuhkan sesuai keadaan pasien. Itulah tadi sederet fakta mengenai penyakit stroke. Semoga bisa menjadi informasi tambahan kesehatan untuk Anda ya pemirsa. Ya pemirsa, itu dia tadi beberapa fakta-fakta tentang stroke ya. Ini stroke itu juga bisa salah satu penyebabnya adalah hipertensi. Ternyata kita masih membahas ya dokter di sini. Dokter, ini benar ya dok ya kalau stroke itu salah satu penyebabnya bisa karena hipertensi dok? Iya, itu salah satu faktor resiko stroke. Oke, nah dokter tadi kan kalau dokter kita kan bilang ya tadi kalau misalnya sudah hipertensi itu biasanya dikasih minum obat dokter. Ya. Nah ini obatnya ini apakah memang harus diminum seumur hidup atau seperti apa dok? Ya, memang hipertensi itu perlu pengobatan dan pengobatan itu biasanya memang seumur hidup. Ya. Karena untuk menurunkan tekanan darah supaya tekanan darah bisa terkendali dan komplikasi bisa kita hindari. Jadi benar-benar nggak boleh skip ya dokter, nggak boleh ada yang lupa. Ya, karena biasanya kalau sudah memang perlu pengobatan, kalau lupa atau di skip, tensinya akan tinggi. Nah ini resiko tadi, resiko terjadi stroke mendadak ya, kalau tidak minum obat secara teratur. Oh jadi jangan menganggap seandainya udah lagi normal atau lagi tidak merasa apapun, lagi baik-baik aja, tiba-tiba nanti takutnya naik lagi ya dok ya? Iya betul, ya karena banyak yang memang yang minum obat, oh sudah tidak ada gejala nih gitu ya. Berhenti. Nah, dan juga ada mitos yang menyatakan bahwa obat hipertensi yang diminum secara jangka panjang itu bisa merusak ginjal. Nah ternyata itu mitos yang salah ya, karena justru tekanan darah yang tinggi itu kalau tidak diturunkan dengan minum obat bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah ini pastinya yang paling tidak ingin dokter lihat ya, dan apalagi dokter Pringgo Digdo sebagai seorang konsultan ginjal hipertensi, ini sering sekali melihat orang dengan darah tinggi tidak terobati lalu lantas jadi cuci darah ya dokter ya? Ya betul, ya itu salah satu komplikasinya. Selain tadi kita bicara stroke, gagal ginjal itu juga salah satu komplikasi yang kita harus hindari dari hipertensi ya. Karena kalau sudah gagal ginjal memerlukan terapi pengganti ginjal seperti hemodialisis yang orang bilang cuci darah, atau transplantasi atau juga misalnya peritoneal dialisis gitu. Nah, itu yang kita hindari. Oke, baik dokter. Nah, dokter ini tipsnya seperti apa dokter supaya orang-orang bisa, kita semua bisa terhindar dari hipertensi, dan kalau misalnya sudah terlanjur ya dokter, itu harus seperti apa? Ya, untuk menghindari hipertensi kita harus melakukan gaya hidup sehat. Ya, jadi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menghindari hipertensi dengan gaya hidup sehat. Yang pertama yaitu aktivitas fisik. Kita harus melakukan aktivitas fisik yang cukup. Dianjurkan itu 150 menit dalam seminggu. Ya. Jadi olahraga tidak cukup hanya sekali seminggu gitu ya, cuma 30 menit. Jadi beberapa kali seminggu, totalnya bisa 150 kali per minggu. Lalu diet. Ya. Diet rendah lemak, ya, rendah garam, rendah gula, dan banyak sayur dan buah-buahan. Ya. Stop merokok, ya. Lalu tadi stres kita kelola dengan istirahat yang cukup. Nah kalau memang tekanan darahnya tinggi, memerlukan pengobatan supaya tekanan darah bisa diturunkan dan terkendali dan komplikasi bisa dihindari. Nah, itu dia, menghindari komplikasi cuci darah ataupun stroke dari darah tinggi. Ternyata sebenarnya adalah dengan menerapkan pola hidup
sehat. Jadi hidup sehat. Karena itu kita selalu membagikan hidup sehat itu selalu setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap saksikan terus ya. Iya, pastinya harus terus saksikan hanya di TV One. Saya Intan Salmadina. Saya Dr. Vito Damai, Indonesia hidup sehat.